Petualangan saya lanjutkan. Jadi memang perairan Kepulauan Riau ini dikenal memiliki banyak sekali biota, dan salah satu kegiatan warga dari suku laut itu adalah mencari gamat. Nah, ini saya bersama Ibu Tini dan juga Ibu Juju mau cari gamat yang banyak. Ternyata untuk pegang gamat pun harus ada keterampilan tertentu nih. Katanya kalau tangan yang tepat itu gamatnya bisa jadi keras, sedangkan kalau salah pegang biasanya orang-orang tertentu itu nggak bisa pegang gamat, nanti bisa menjadi melar atau jadi kayak bubur ya. Nggak bisa dipotong, Jadi nggak bisa dipotong. Jadi prosesnya agak susah gitu. Bagi ibu-ibu di sini mudah saja mencari gamat. Buat saya butuh kejelian ekstra karena warna dan bentuknya menyerupai batu. Ini dia gamat yang kita cari-cari. Jadi gamat ini adalah salah satu jenis teripang yang banyak ditemui di sekitaran Pulau Sarang. Dia habitatnya itu di dekat batu-batuan, atau kalau di dalam laut itu di karang-karang yang banyak rumput lautnya. Nih, kalau dekat batu gini agak sulit ya dilihatnya karena warnanya mirip-mirip. Gamat bisa dikonsumsi serta bermanfaat dalam pengobatan. Di Pulau Sarang, gamat diolah menjadi minyak. Tapi sebelum itu, saya diajak untuk menikmati gamat segar tanpa dimasak. Jadi ini ada salah satu gamat di dalam tadi yang isi perutnya itu keluar. Bentuknya emang agak-agak kayak usus gitu ya Bu ya. Warnanya kekuningan, dan ini yang paling banyak khasiatnya. Biasanya untuk penyembuhan kalau orang habis operasi. Ini bisa langsung dimakan Bu? Dimakan ya. Jawe mau makan? Ayo Jawe. Oh, iya Bu. Kalau langsung makan dalam yang gamat ya. Langsung ya. Agak asin kan? Agak asin mungkin karena emang dicucinya pakai air laut. Pakai air laut. Ini lebih bagus. Enak kan? Rasanya kalau udah kayak ditelan itu rasanya kayak seluruh mulut. Sorry. Ya, kadang kebanyakan banyak orang nggak bisa makan, agak mau mual gitu. Iya. Obat Asianya lebih bagus padahal kan. Tapi aftertaste-nya itu mirip-mirip sama rumput laut Bu. Kayak kita kalau habis makan rumput laut rasanya di dalam mulut kayak gitu. Cuman mungkin teksturnya aja ini agak lembek gitu ya. Tapi enak-enak, apalagi berkhasiat. Saya jadi kuat. Iya. Jadi ini kita bersihkan dulu gamatnya, ini pakai garam untuk menghilangkan lendirnya. Dan ini bener aja pas digosok-gosokin kayak gini nempel semua di tangan. Dan dia warna aslinya kayak keabu-abuan gini ya, bukan yang hijau-hijauan kayak awal. Ini salah satu gamat yang saya cuci tadi, ternyata salah caranya ya Bu. Ini kalau salah caranya dia langsung berlendir, berubah seperti jelly, dan ini nggak bisa diolah karena dia nggak bisa dipotong. Iya, nggak bisa dipotong. Oh gitu ya Bu. Nih saya ganti satu lagi deh. Ganti satu lagi. Gamat yang sudah diiris disantap berbarengan dengan sambal. Sajian ini disebut sambal gamat. Bumbunya sederhana, seperti membuat sambal pada umumnya. Dengan ditambahkan irisan mangga muda untuk menghilangkan rasa amis, sambal dicampur dengan gamat, lalu siap untuk disantap. Enak Bu, gimana rasanya? Enak. Enak kalau ya? makan ini kuat, langsung menambah stamina ya? menambah stamina. Ini nggak lama-lama langsung jadi loh sambal gamatnya. Dan ini karena Ibu bilang enak dan bikin semangat, saya langsung penasaran deh mau nyobain. Ayo Bu, gimana caranya? Ambil aja pakai tangan. Ambil aja pakai tangan nih, ayo lah Sambal sama gamatnya. Sambal pelam, kata orang Melayu sambal pelam. Ini dia, ini gamat kalau tadi itu masih keras, jadi bisa dipotong kayak gini. Ayo kita coba ya. Ayo. Bareng-bareng Bu, ayo. 1, 2, 3. Pedas. Enak kan? Pedas Bu. Tapi enak. Enak kan? Enak. Sambal gamat bisa menjadi sajian yang bisa dinikmati dimanapun dan kapanpun tanpa perlu dimasak.
satu kegunaan lain dari gamat, ini bisa dijadikan jadi obat, dan di Pulau Sarang ini ada satu ahlinya yang bisa membuat obat dari gamat ini, yaitu Nenek Nur. Jadi untuk membuat minyak gamat ini, gamatnya harus dipotong tipis-tipis dulu dan juga dicampur dengan beberapa bahan resep turun-temurun dari nenek. Selanjutnya, ditambahkan bahan ramuan herbal seperti minyak kelapa, jahe, kunyit, dan bahan lain yang dapat dijadikan obat untuk berbagai penyakit, seperti gatal-gatal, luka, nyeri sendi, keseleo, dan bisa juga digunakan sebagai minyak urut. Berapa jam berapa jam saya tahu, pokoknya bahan-bahan dia itu angus. Oh, Macam sampai kita hangus goreng semua? kopi gitu. Gitu ya. Keren. Jadi untuk membuat ini minyak gamat ini prosesnya cukup panjang. Nenek pun nggak tahu berapa jam ya, tapi biasanya berapa kata jam ibu nggak itu tahu. pagi Kalau ditaruh, saya itu sore baru tadi diangkat. sampai saya masak banyak, Ya. sampai satu periuk besar gitu terus. Selesai direbus, wujud gamat sudah tidak lagi terlihat, melebur menjadi satu menjadi minyak. Saya langsung aplikasikan pada kaki saya untuk mengetahui efek yang dirasakan dari minyak gamat. Oke. Panas sedikit. Masuk sana. Ini setelah saya coba aplikasikan di lutut saya yang terbakar ini sensasinya memang agak hangat dan tercium aroma seperti minyak, memang yang nggak ada aroma-aroma lain atau aroma gamatnya juga nggak ada. Tapi setelah dipakai nih, udah langsung kelihatan bedanya setelah diurut. Bagi suku laut yang sudah lama hidup berdampingan dengan laut, mereka telah menemukan cara agar biota laut tidak hanya bisa untuk dikonsumsi, namun juga berfungsi sebagai obat, seperti minyak gamat yang sudah didapatkan oleh Ibu Nur secara turun-temurun nih resepnya. Usai mengikuti kehidupan suku laut di atas sampan, saya akan melihat rumah suku laut di daratan. Siang hari tidak banyak aktivitas di sini, hanya beberapa warga berkumpul sambil bersenda gurau. Saya mendengar ada suara orang bekerja nih. Apa ya kira-kira? Ternyata di belakang rumah mereka terdapat bengkel kecil tempat sampan dibuat. Jadi seperti inilah pembuatan sampan kayu khas suku laut. Ini caranya menggunakan cara turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu dan bahannya pun masih alami, yaitu menggunakan kayu tiup. Nah, ternyata saat ada sekat-sekat di antara kayu itu ditutup menggunakan tali goni. Ini tujuannya supaya air nggak bocor ke dalam perahu ya. Ini memang terlihat sederhana ya, tapi hati saya senang sekali loh diajarkan membuat perahu ala suku laut. Dari sini lagi ya. Begitu pentingnya peran sampan bagi suku laut, sehingga dibuat dengan sepenuh hati dan dijaga agar tahan lama. Terima kasih ya Pak. Seperti inilah keseharian suku laut yang menempati Pulau Lipan, dan saya nggak sabar nih untuk melanjutkan petualangan saya bersama suku laut lainnya yang tersebar di Kepulauan Riau.